Assalamualaikum teman-teman. Malam ini kita mau jalan-jalan lagi nih. Kita mau menjelajah tempat wisata yang buka sampai malam. Nah, karena ini hari Sabtu, kebetulan Bunda juga lihat di Instagram ada Night at Ragunan Zoo. Jadi kita mau coba datang ke Ragunan untuk lihat hewan-hewan nokturnal. Hewan nokturnal tuh apa sih? Jadi hewan nokturnal itu adalah hewan-hewan yang aktif mencari makan dan beraktivitas di malam hari, sedangkan di siang hari mereka pakai untuk beristirahat. Jadi nanti kita di sana berkeliling Ragunan dengan menggunakan bugikar untuk melihat hewan-hewan nokturnal tersebut. Dan gak boleh pakai mobil pribadi ya teman-teman, harus sewa bugikar. Jadi gak sabar deh. Kalian juga pasti penasaran kan hewan nokturnal di Ragunan ada apa aja sih? Yang pastinya kita gak bisa lihat semua hewan ya teman-teman, karena beberapa hewan juga pasti sudah pada istirahat. Jadi ikutin terus petualangan malam ini. Oh iya, untuk tiket masuknya kalian bisa beli online di websitenya Ragunan atau bisa juga beli offline dengan menggunakan J-Card. Jadi J-Card ini bisa kalian gunakan untuk fasilitas transportasi umum, tol, dan juga tempat-tempat wisata yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah, akhirnya kita sampai juga di Ragunan teman-teman. Dan harga tiketnya masih terjangkau banget loh. Jadi cocok banget buat liburan sekeluarga. Kita bayar dulu ya teman-teman. Sampai ketemu di dalam. Halo teman-teman, bertemu lagi di vlog Abisa. Hari ini aku ada di Ragunan. Aku lagi di loket masuk utara. Aku mau ketemu teman-teman aku nih. Mereka udah tidur belum ya? Ayo kita ikutin terus yuk. Let's go! Teman-teman, ini kita sudah di dalam Ragunan. Mobil sudah diparkir dan waktunya kita bayar tiket masuknya. Untuk kunjungan ke Ragunan di malam hari, kita masuknya lewat pintu utara ya teman-teman. Jangan sampai salah pintu. Begitu masuk ke dalam, kita disambut sama Elbo. Elbo ini maskotnya Ragunan, singkatan dari elang bondol. Lucu ya? Tas dulu. Cush. Say bye-bye to Elbo. Elbo jam segini belum bobo, masih bertugas. Ini kita nyampainya sekitar jam 8 malam. Dan ternyata jam segini masih pada banyak yang olahraga loh teman-teman. Sebenarnya kalau untuk melihat hewan itu bisa dari pagi jam 7 sampai jam 4 sore. Tapi setelahnya mulai dari jam 5 sampai jam 10 malam, area kawasan Ragunan boleh dipergunakan untuk olahraga seperti lari, jalan santai, dan juga bersepeda. Boleh juga sewa skuter loh di sini. Nah, di sini adalah shelter untuk penyewaan bugikar. Karena bugikar yang terbatas, jadi kita waiting list. Untuk satu unit bugikar dikenakan biaya sewa sebesar Rp250.000 dengan kapasitas maksimal 5 orang per unit.
Bogikar, aku memberi susu rasa matcha. Sitang tungga, elang bondol, kapibara nage, biawak komodo burung. Setelah nunggu setengah jam lebih, akhirnya Bugikarnya datang juga. Sekarang kita naik ke Bugikar dan kita siap berkeliling untuk lihat hewan-hewan nokturnal di Ragunan. Let's go! Kita akan diajak berkeliling ke 4 tempat, yaitu zona reptil, kudanil kerdil, mamalia kecil, dan yang terakhir adalah harimau Sumatera. Di sebelah kanan ada kura-kura dari jarak kecil sampai besar, sebelah sini ada reptil. Kalau mulai sini tuh nggak apa-apa, nanti di situ nanti sebutin atau mau langsung reptil, serah di lokal. Oh, ini kura-kura yang sebelah kiri reptil ya? Tuh ada. Ini pemberhentian pertama berarti ya? Iya, nanti kedua baru kita ke kudanil. Oke. Silakan. Sekarang kita lagi ada di tempat pemberhentian pertama, yaitu di zona reptil. Di area ini terdapat kura-kura, labi-labi, ada buaya, berbagai jenis ular, dan masih banyak aneka reptil lainnya. Hewan yang ada di area ini ada di dalam etalase kaca yang kelembapan suhunya sudah diatur sesuai dengan habitat aslinya. Tapi maaf banget ya teman-teman, Bunda nggak bisa ngerekam semuanya karena ini malam hari dan merekam di malam hari supaya terlihat itu butuh flash. Sedangkan hewan-hewan di sini kalau terkena cahaya flash yang terlalu terang, khawatir nanti malam mereka merasa terganggu dan nantinya stres. Jadi nanti kalian bisa juga ajak ayah bunda untuk berkunjung ke Ragunan malam hari. Seru loh. Nah, pegangan ya. Tuh. Belum, kita lanjut lagi. Maju dikit. Nih, maju dikit nih. Udah pada tutup kantinnya. Berarti kalau yang Bugikar ini cuma tiap Sabtu malam aja ya Pak? Iya, Sabtu malam. Kalau malam biasa kan buka juga nih malam. Kalau buat Jogging track ya itu ya? Jogging track sama sewa apa? Tadi tuh Skuter. Oh. Kalau jogging track nggak boleh kesini ya? Iya, ini ditutup. Penerangannya agak kurang kalau dari sini. Oh. Iya sih. Dekat danau aja tuh nanti lewat sini. Udah. Kena ular nih, tapi kalau siang aja dia. Oh, ini ular juga. Ular terbuka. Oh, Iya, atasnya kebuka ya? ini nggak kabur Pak? Nah, ini agak dijarakin. Oh. Iket. Dijarakin dan Serem, ular kan merambat. Ini apa? Buaya? boleh di depan. Oh, buaya depan. Oh, ini kudanil. Oh, gelap banget. Ini kudanil teh, kita udah sampai di kandang kudanil. Di manakah mereka? Oh, kita sampai di Ini nggak kelihatan. kandang kudanil. Oh, itu deh. Teh, Mana? Ih, gede banget. anak kudanil. Ini dia kandang kudanilnya. Nah, ini Tete Abisa dan Adik Bas dikasih kesempatan sama zookeepernya untuk kasih makan. Ini namanya Anom. Sebenarnya kudanil kerdilnya ada 2 di sini, tapi yang satunya terlalu di ujung. Jadi kita kasih makan si Anom aja ya. Selamat makan Anom.
sampai di mamalia. Kura-kura reptil-reptil ya. Oke, hari ini selamat datang teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, bapak-bapak semuanya. Hari ini kita akan berkeliling ke kandang mamalia kecil. Hari ini kita akan berdagang ke mamalia kecil yang di dalamnya terdapat binatang mamalia kecil, tentunya beda seperti gajah, harimau itu kan mamalia yang besar ya. Kalau ini kita ada di mamalia kecil bersama saya, Kak Rio dan Kak Pandu. Kita akan berkeliling yang akan memandu kita berkeliling. Hewan pertama kita adalah binturong Kalimantan, guys. Oke, kita lihat sini guys. Itu dia tuh binturong Kalimantan. Ini ada 2 ekor ya, itu namanya Fitri dan Ratih. Dia lahir saat Idul Fitri guys, makanya namanya Fitri. Dia dua-duanya betina ya. Oke, binturong ini punya aroma yang unik ya guys. Fun fact-nya dia punya aroma yang unik seperti popcorn mentega. Kalau aromanya tuh. Iya, ini kesukaan aku. Betul, beda dengan ada Mustang Pandan ya, dia aromanya seperti pandan. Kalau ini aromanya seperti popcorn mentega. Dan dia punya ekor yang bisa menggelantungkan juga ya, jadi seperti kaki kelima buat dia. Dia hidup secara berpindah dari pohon ke pohon yang lain ya. Nah, ini dia juga pemakan buah-buahan dan juga daging. Kalau di sini dikasih makan daging ayam dan juga telur rebus. Buah-buahannya ada pepaya, pisang, apel, macam-macam pokoknya. Oke, selanjutnya ini ada otter guys, berang-berang. Nah, otter di sini berbeda dengan berang-berang yang ada di Amerika ya, atau beaver. Kalau di sini adalah otter Asia. Kalau beaver itu yang membuat bendungan. Kalau berang-berang di sini tidak membuat bendungan. Gitu guys. Nah itu otternya. Dia makan ikan guys. Tadi makan ikan lelek. Dia udah makan ikan lelek tadi aja. Jadi dia pandai berenang. Karena di jari-jarinya punya selaput. Seperti dayung ya, dia punya selaput nih di antara jari-jarinya. Dia pintar berenang ya. Dia hidup secara berkelompok tuh, dia akan berkelompok terus, misalnya dia jarang berbaris tuh. Dia hidupnya di sungai dan rawa-rawa. Dia memakan ikan ya. Oke, dan juga dia hewan nokturnal, dia cuma aktif di malam hari. Seperti malam ini nih. Hewannya seperti rusa gitu. Padahal hewan kancil merupakan hewan yang kecil guys. Kancil kamu Nih, di mana? kancil nih kayak gini doang guys, ukurannya seperti kelinci ya. Jadi dia kecil, ini udah ukuran dewasanya ya. Iya. Lihat nih. Tuh dia Javan Mouse Deer, jadi rusa yang kecil seperti tikus ya. Dia merupakan hewan yang gesit, lincah gitu ya. Makanya ada lagunya tuh. Dia gesit, suka mencuri ketimun gitu ya. Tapi pada kenyataannya dia suka menginvasi perkebunan petani, sehingga timbullah tuh cerita-cerita atau folklore dari masyarakat. Gitu. Dan biasanya kita lihat di film ataupun di buku cerita besar ya, padahal ukurannya cuma segini. Oh dia tuh kancil. Oh emang kecil. Selanjutnya di sini adalah kucing mangrove guys. Tuh guys, dia lagi habis makan ya dia kecil. Dia seperti bertotol-totol ya. Dia ukurannya seperti kucing di rumah kita, tapi dia berbeda dengan kucing di rumah kita. Dia kucing yang tidak takut air guys. Dia bisa memancing atau mengambil ikan di pesisir pantai ataupun di daerah pepohonan mangrove. Dia bisa memanjat juga ya. Di sini dia makan ikan dan juga ayam, daging ayam. Oke, ini ada Musang Martin guys. Iya, di rumahku. Nah, itu Musang Martin. Ini dia berasal dari Asia Tengah. Iya, tapi Dari Afghanistan. aku dengar suara musang. Dia satu jenis juga tuh. Dia omnivora juga, sama seperti musang luwak atau musang pandan. Dia mempunyai ciri juga, mempunyai warna yang kuning atau keorenan, dan di belakangnya coklat dan hitam. Iya, musang. Oke, lanjut lagi guys. Ini ada Trenggiling. Trenggiling nih guys, ini Pokemon juga ada loh yang mirip Trenggiling, yang terinspirasi dari Trenggiling. Trenggiling ini mempunyai armor betul, jadi dia bisa membentuk bola. Karena sisik-sisiknya ini sangat keras ya. Jadi sebagai perlindungan diri dia akan membentuk bola. Nah, Trenggiling ini adalah hewan pemakan semut atau telur semut guys. Kalau di sini dia dikasih makannya telur semut, tadi di sini udah habis ya. Dia makan telur semut. Dia mempunyai lidah yang panjang,
sehingga dia bisa menjangkau lubang atau sarang semut dan juga mempunyai cakar yang kuat. Oke, lanjut lagi guys. Nah, di sini merupakan kandang dari bajing 3 warna, tapi dia lagi bersarangnya di sini ya. Tapi kita bisa melihat di sini ada walabi guys. Walabi ini adalah saudaranya kanguru. Kanguru ya, hewan berkantung. Walabi juga merupakan hewan berkantung juga ya guys. Itu apa? Dia punya kantung di perutnya untuk menggendong yang anaknya. ada itu yang kecil. Nah itu dia guys, walabi guys. Dia memakan buah-buahan dan sayur-sayuran ya. Dia herbivora. Jadi ketika anaknya baru lahir akan disimpan atau digendong di kantungnya di situ. Nanti disusui di situ. Nanti ketika udah cukup umurnya, ketika udah lumayan besar, baru dia dikeluarkan dari kantungnya dan dia siap berjalan sendiri. Nah ini garangan merah atau Asian mongoose ya. Dia merupakan hewan yang unik ya guys. Dia bisa melawan ular kobra. Ya, jadi di ekosistem dia penting ya. Itu tuh dia tuh di situ tuh guys. Ada 2 ya. Kelihatan. Oh, di dalam itu tuh. Jadi dia bisa melawan kobra ya karena refleks yang sangat cepat. Lebih cepat daripada ular kobra, dia bisa melawan ular kobra. Dia penting ya di alam. Selanjutnya ini adalah nutria atau koipu. Nutria atau koipu ini merupakan tikus besar dari Amerika Selatan guys. Dia saudaranya kapibara loh. Hah? Saudaranya kapibara? Dia ada 2 di sini. Satu lagi berendam tuh di situ. Oh iya, lucu banget. Dia punya kebiasaan pupuk di rendaman airnya itu. Dia lebih suka di situ pupuknya guys. Dan ciri khas lainnya adalah koipu, dia gigi 2 itu karena dia penggerak, dia giginya warna kuning. Karena nggak sikat gigi dia kan. Tapi memang secara alami si koipu itu mempunyai gigi yang berwarna kuning guys. Nah, yang sering kita temui di komplek ataupun di perumahan ini musang luwak. Iya di Betul. Jadi dia kamarku. dia bisa beradaptasi di lingkungan perumahan. Ini dia nih. Selain mempunyai aroma seperti pandan, musang luwak ini merupakan pemakan kopi, biji kopi. Jadi kalau pernah dengar kopi luwak, ini hewannya. Mana sih Betul. Dia bisa menyeleksi yang terbaik yang udah matang aja, yang udah merah. Iya. Nanti ketika fesesnya atau pupuknya keluar, nanti diolah lagi jadi kopi luwak. Itu salah satu kopi termahal yang ada di Indonesia. Kalau hewan di sebelah ini dia akan melebarkan duri-duri guys. Hewan apa ini? Landak, betul guys. Landak ini punya duri sebagai bentuk pertahanan diri tuh. Iya, Dia bercanda aja, dia mengembangkan durinya. nantinya di kandang di situ. Tuh, si Sonic tuh ini nih dari hewan ini nih. Dia di duri landak ini sebenarnya adalah bulunya atau rambutnya dia. Dia terbuat dari keratin yang mengeras ya. Jadi ketika dia nanti diserang, nanti akan nempel sama si predatornya tuh bulunya atau si durinya. Nanti akan tumbuh lagi. Nanti si durinya akan lepas dan bisa tumbuh lagi. Landak Jawa Oke, lanjut lagi guys. Oke, satu lagi di sini ada kalong guys. Ini merupakan mamalia terbesar yang bisa terbang. Jadi nggak cuma burung yang bisa terbang ya, ini kalong juga bisa terbang guys. Kalong ini berbeda dengan kelelawar ya. Kalau kelelawar itu dia hidupnya di gua gitu ya. Ukurannya lebih kecil. Kalau kalong ini lebih besar dan hidupnya di pohon. Di pepohonan dia menggantung nih seperti ini nih. Mamalia betul. Dia melahirkan. Dia hewan yang diperlukan di ekosistem karena dia merupakan hewan penyeimbang ekosistem yang bisa menyebarkan biji-bijian seperti luwak tadi ya, bijinya tidak tercerna lalu akan disebarkan di hutan-hutan. Jadi karena dia tuh bisa numbuh tuh dan bersebar tuh pepohonan di hutan-hutan. Jadi penting buat ekosistem guys. Dan hewan yang terakhir di sini adalah hewan apa guys? Kapibara. Kapibara ini, wah dia udah ke dalam ya guys, lagi makan tuh guys. Oh, Maman. Dia merupakan hewan pengerat terbesar di dunia guys. Nah ini ukurannya belum terbesar nih, ini masih anaknya guys. Dia makannya rumput-rumput dan konsentrat kalau di sini.
udah di dalam. Oke. Ada tuh bunda tuh. Ada tuh bunda. Ada mas. Ada itu. Bingung ya deh malam-malam ya deh. Baru ya. Oh, ini kandang apa ini? Ini singa. Oh, ini singa nih, kandang singa. Kandang singa nih teh, sebelah kiri teh. Tapi kalau malam gini masuk mereka ya? Iya nih, kalau enggak. Ini harimau. Oh, ini harimau. Harimau Sumatera. tuh harimau ada ya, yang Teh. di luar tuh teh. Itu tuh. tuh. Oh, Tuh, wah ini populasinya udah tinggal sedikit nih di Indonesia nih. Oh, adek mulai bersuara ya dek. Nah, tuh dek, itu kucing. segitu dulu ya jelajah malam kita di Ragunan. Tadinya kita mau cobain tunnel experience night, tapi karena kita datangnya udah kemalaman, jadi nggak keburu deh karena tutup. Next time harus cobain juga ya kalian. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Teman-teman, tadi seru kan jalan-jalan di Ragunannya? Sekarang aku mau balik nih. Soalnya cuaca udah mulai malam. Jumpa di vlog berikutnya ya. Bye.